Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kusen, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati pula para pengurus MGMP Provinsi, Bapak Purnomo, Bapak Puspo, Bu Uli, dan Pak Wahid. Kemudian yang saya banggakan para sejawat saya, Bapak Ibu Ketua MGMP Kabupaten dan Kota yang siang ini bisa hadir di acara kita. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan sehingga bisa bertemu dalam tatap maya siang ini. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau yang telah membimbing kita dari gelap ke terang melalui agama Islam. Bapak Ibu, teman saya, di siang yang panas ini kita bertemu untuk acara kita yang spesial, yaitu sosialisasi acara kita di bulan Juli, yaitu pelaksanaan TOT media instruksional. Untuk susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama presensi tadi sudah dilakukan Pak Puspo, kemudian yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian langsung doa dan baru berikutnya sambutan dari Bapak Ketua MGMP Provinsi sekaligus pemaparan program kerja MGMP Provinsi, kemudian tanya jawab yang dipimpin oleh Bu Uli, kemudian kesimpulan dan tutup. Baik, untuk yang pertama sudah presensi, kemudian yang kedua adalah acara pembukaan. Mari kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Pak Puspo. Monggo Pak Puspo. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya adalah langsung menuju ke doa yang akan dipimpin oleh Bapak Purnomo. Pak Purnomo, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama
kita masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali adimi wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama secara maya dalam acara sosialisasi program kerja MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas semua hal yang Engkau telah berikan dan ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kami semua hal yang memberi manfaat kepada kami, dan tambahkanlah ilmu kami. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti program ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, kobarkanlah semangat perjuangan kami, jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan orang tua kami adalah orang tua dan kami semua adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadamu serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak Pur. Semoga apa yang kita panjatkan hari ini lewat doanya Pak Pur menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua untuk tetap menjadi guru yang bermanfaat bagi murid kita umumnya dan juga bagi diri kita khususnya. Acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Provinsi sekaligus pemaparan program kerja MGMP Bahasa Inggris Provinsi. Acara kita TOT Instructional Media. Saya persilahkan kepada Pak Kusen untuk menaiki podium. Monggo Pak Chen. Aja meja mau menaiki podium Menaiki mesem. podium. Saya nyari podiumnya nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. So first of all, I'd like to express my gratitude to all of you who have already provided your time to attend in the online session of MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, merupakan kesempatan yang luar biasa sampai pada gilirannya kita bisa mengadakan sesi online meeting ini. Pertama, sebelum saya kasih paparan terkait dengan kegiatan workshop dalam konteks TOT ya, maaf bukan workshop, TOT, Training of the Trainer, Multimedia, Instructional Media, maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan di MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, baik para ketua maupun yang mewakili dalam hal ini yang ditunjuk selaku pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota di seluruh Jawa Timur. Nanti mohon saya mendapatkan laporan dari Pak Puspo gitu ya, sampai detik hari ini, sampai detik jam ini, sampai detik menit ini, kabupaten kota yang sudah bergabung berapa, yang belum bergabung berapa.
Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini perlu kami tandaskan? Bapak Ibu semuanya, kita semuanya berkomitmen bahwa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan-kegiatan yang bermuara pada rencana untuk memberikan penguatan profesionalisme guru-guru bahasa Inggris SMA di Jawa Timur. Oleh karenanya, melihat tren bagaimana kegiatan online meeting kita sebelumnya, termasuk di dalamnya sosialisasi yang dilakukan oleh zona per zona, maka penting bagi kita untuk kembali menata hati, menata niat kita, menempatkan diri kita pada tempat yang bagaimana kita sudah meniatkan diri kita di masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu semuanya, tentu kita menyadari bahwa di setiap kabupaten kota, terlepas dengan segala kondisi yang ada di masing-masing, tentu kita menyadari adanya kekurangan, kelemahan, kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita berusaha untuk bareng-bareng bekerja sama, bareng-bareng menciptakan penguatan bersama-sama dengan cara apa? Dengan cara berkegiatan seperti ini. Maka Bapak Ibu semuanya, manakala kemudian kita berkomitmen bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita secara kolektif di tingkat Jawa Timur untuk memberikan penguatan dan dorongan, motivasi sekaligus upaya-upaya peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris Jawa Timur, maka marilah kita niatkan bahwa mari kita dukung bersama-sama sebagaimana dukungan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu berikan selama di kegiatan pertama sedari awal di tahun 2024 melalui forum rapat kerja MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur di Hotel Luminor Banyuwangi. Kami yakin di beberapa yang barangkali yang kebetulan hari ini datang juga mewakili saat itu ataupun yang hari ini datang namun tidak mengetahui sesi itu, kita semuanya sepakat bahwa semua rencana program yang kita miliki, semua rencana kegiatan yang kita miliki di tahun 2024 ini atas kesepakatan yang diusung oleh seluruh kader-kader terbaik di masing-masing kabupaten kota. Oleh karenanya Bapak Ibu, terlepas sekali lagi saya sampaikan, terlepas dari segala kekuatan, terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota, mari kita sekali lagi kita niatkan, kita tata kembali bagaimana kemudian kegiatan yang sudah kita rumuskan ini kita wujudkan bersama-sama melalui semangat yang sama, melalui upaya nyata bagaimana kegiatan ini nanti benar-benar bisa maksimal. Sebagai awalan Bapak Ibu, kalimat ini penting untuk kemudian saya tandaskan di depan bahwa sekali lagi sukses MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kerja kolektif Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi perlu saya tandaskan, sukses MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur tidak akan pernah terwujud manakala Bapak Ibu semuanya tidak membangun kerja kolektif bersama-sama. Oleh karenanya Bapak Ibu, penting di sesi sambutan awal ini untuk kembali menempatkan kalimat-kalimat ini, menempatkan apa yang perlu saya sampaikan ini di depan, bahwa pada gilirannya apa yang kita niatkan bersama-sama itu sudah disepakati oleh forum yang diwakili oleh kader-kader terbaik di masing-masing kabupaten kota. Semuanya di sana melalui perwakilan zona yang sudah ada, kemarin sudah ada beberapa yang tanda tangan mewakili zonanya masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi, oleh karenanya Bapak Ibu, penting saya tandaskan ini di depan. Termasuk di dalamnya program-program yang lain. Perlu saya sampaikan, program di zona 6 sudah terlaksana di Kota Surabaya. Alhamdulillah pesertanya sangat antusias. Pembuatan portofolio digital sudah terlaksana. Alhamdulillah patut bersyukur dan saya perlu apresiasi zona 6 beserta teamwork-nya yang luar biasa yang telah melaksanakan kegiatan pembuatan portofolio digital di Hotel Said Surabaya. Terima kasih sekali lagi buat zona 6 teman-teman semuanya yang sudah sukses melaksanakan kegiatan di zona 6. Tak lupa zona 5. Zona 5 di sana juga sudah berkegiatan, alhamdulillah yang dilaksanakan di Hotel 91 Syariah Kabupaten Jember. Sudah juga terlaksana pembuatan modul ajar, luar biasa. Yang terakhir telah dilaksanakan kegiatan di zona 4, zona Matraman,
yaitu penguatan kompetensi guru bahasa Inggris melalui penggunaan AI dalam pembelajaran. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi penting untuk dicatat bahwa Bapak Ibu, apa yang menjadi evaluasi kami adalah di saat proses diseminasi, di saat proses sosialisasi yang diadakan itu masih sangat minim kepesertaannya. Barangkali memang ada catatan-catatan yang menjadi bahan evaluasi kita bersama, tapi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, terlepas dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan itu atau tidak secara langsung, penting bagi kita untuk menempatkan peran kita bahwa Bapak Ibu selaku ketua ataupun Bapak Ibu selaku yang ditunjuk mewakili ketua itu penting akan keberadaan panjenengan ada di saat adanya sosialisasi program. Kenapa saya bilang penting itu? Karena begini Bapak Ibu, belum tentu ketika panjenengan memutuskan tidak ikut, tidak datang, barangkali ketika Bapak Ibu mengemban amanah selaku ketua maupun yang mewakili ketua dan kemudian menyampaikan informasi itu kepada anggota, maka barangkali Bapak Ibu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ada anggota Bapak Ibu yang berasal dari kabupaten kota di Bapak Ibu yang barangkali akan ikut tertarik ikut kegiatan itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya sekali lagi sangat mendorong bahwa di setiap kegiatan sosialisasi penting untuk dilakukan proses checking kehadiran para ketua MGMP Kabupaten Kota. Kemarin di rapat internal evaluasi di pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, saya sangat memberikan garis bawah cetak tebal terkait dengan hal ini. Saya menyampaikan secara khusus pada Pak Puspo tolong dicatat MGMP Kabupaten Kota mana yang kemudian hari ini belum berkesempatan hadir. Karena begini Bapak Ibu, kalau panjenengan repot, panjenengan mestinya juga bisa mendelegasikan kepada teman-teman yang lain. Biar apa? Biar informasi ini tidak terputus hanya karena panjenengan selaku ketua repot. Biar informasi ini juga nyampe kepada khalayak ramai, biar kebaikan ini sampai terdengar di pelosok masing-masing di kabupaten kota. Oleh karenanya Bapak Ibu, penting sekali lagi saya sangat menandaskan kehadiran Bapak Ibu semuanya sebagai representasi orang-orang terbaik di kabupaten kota itu sangat mutlak diperlukan. Sekali lagi, terlepas apakah Bapak Ibu hadir apa tidak dalam kegiatan yang dimaksud, mohon bila ada kegiatan sosialisasi atau diseminasi informasi dari MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, mohon berkenan untuk datang, memberikan feedback atas undangan yang telah kami berikan. Kesediaan Anda hadir akan merupakan salah satu wujud nyata bagaimana komitmen kita untuk mendorong kualitas pengembangan kompetensi profesionalisme guru bahasa Inggris SMA di Jawa Timur. Itu Bapak Ibu yang penting saya sampaikan di depan, termasuk di dalamnya Bapak Ibu sedikit menyinggung terkait dengan berbagai rencana strategis atau terkait dengan program-program yang telah kita sepakati. Termasuk di dalamnya ada kegiatan zona, termasuk di dalamnya ada iuran tahunan MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur. Termasuk di dalamnya ada kegiatan yang diarahkan kepada siswa-siswa SMA di Jawa Timur. Bapak Ibu semuanya tentu yang mengikuti kegiatan Raker di Banyuwangi telah merekod banget kenapa kemudian segmen kegiatan kita arahkan ke zona. Kenapa kemudian kita punya kegiatan yang memang nanti tetap ada di Jawa Timur. Kenapa kemudian kita mencanangkan kegiatan yang juga tetap memberikan ruang kepada para siswa-siswi kita se-Jawa Timur. Bapak Ibu, itu yang terkait dengan hal yang terkait dengan kebijakan. Barangkali Bapak Ibu semuanya sekali lagi, terlepas dari segala dinamika yang ada di kabupaten kota masing-masing, mari dengan semangat yang sama, dengan semangat kolektif, dengan kerja bareng, kita akan menjadi semakin kuat. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa barangkali di organisasi yang lain, di bahasa Inggris sendiri misalnya yang skalanya kita sebutlah skalanya nasional gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sendiri ada beberapa yang juga ikut di sana. Bapak Ibu bisa ikut bareng-bareng mencermati sejauh mana eksistensi kita
bagaimana kemudian pergerakan kita, bagaimana kualitas program kita, bagaimana kemudian apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa mendorong kualitas guru yang ada di guru bahasa Inggris yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu semuanya, itu pengantar yang perlu saya berikan sekali lagi bahwa kegiatan MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur di tahun ini adalah berfokus pada mendorong kegiatan yang berbasis zona, tetap memberikan ruang bagaimana kegiatan ada di Jawa Timur, dan kegiatan yang berbasis kepada peningkatan kompetensi dan competitiveness dari siswa-siswi yang ada di Jawa Timur yang diukur melalui kompetensi bahasa Inggris. Bapak Ibu, tentu sekali lagi apa yang saya sampaikan ini akan menjadi satu penguatan bersama manakala direspon sangat positif oleh Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu izinkan saya terkait dengan kegiatan yang akan kita canangkan di bulan Juli tahun 2024 yang akan dikemas dengan skema Training of Trainers Instructional Media. Mari kita ikuti bersama-sama paparannya. Nanti akan ada tanya jawab setelah sesi paparan yang akan saya berikan. Saya mohon dibantu Pak Puspo sesi presentasinya untuk dibuka. Baik, yang mana Pak? Yang di-share link oleh Pak Wahid ya. Share link Pak Wahid. Di Pak grup Wahid, IT, Pak Wahid, Pak Wahid mana yang mana ya? Grup IT Pak, grup IT Pak. Ya. Sebentar. Ki Pak Wahid ki beling ki apa Mas Lai? Itu ya. Tiba-tiba habis Pak Puspo minta tolong. Ya. Saya sebentar. Di mana? Di Oh, IT ini. Pak, Empowering Trust. Oke, saya share screen. Ini toh? Ya, tampilkan Pak, present. Sabar. Iki aku goleki. Atas Pak, present. Oke. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan paparan terkait dengan Training of Trainers Instructional Media of English Learning. Bapak Ibu, gambarnya yang pertama itu, yang tampilan itu adalah secuil dari beberapa kegiatan yang kita miliki di Jawa Timur. Tentu kita bersama melihat betapa cerahnya wajah panjenengan, betapa kemudian saat kita bisa bareng-bareng berkegiatan luar biasa dengan apa yang telah kita hasilkan sampai detik hari. Bapak Ibu, kegiatan di covernya udah kelihatan, MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, judulnya Training of Trainers Instructional Media. Kenapa Bapak Ibu Instructional Media? Bapak Ibu yang para ketua yang di grup kaptensi tentu masih ingat. Dan saya tahu betul bahwa yang ngisi tidak semuanya. Itulah sekali lagi kenapa perlu saya tandaskan, bentuk partisipasi kita itu menjadi penting Bapak Ibu. Jadi saat kemudian kita meniatkan diri kita mengambil peran, atau mungkin kita tidak mengambil, tapi barangkali ada di beberapa konteks yang lain, Bapak Ibu yang lain itu dadi ketua krono wis gak ono liyane sing gelem, krono wis pokoknya jari konco-konco aku wae gitu. Terlepas dari itu semuanya Bapak Ibu. Tapi kemudian saat kemudian amanah itu Bapak Ibu menerima beban amanah tanggung jawab itu, maka disinilah kemudian, maka perlu saya tegaskan sekali lagi, penting bagi kita ketika kita berada di sana, kita tunggu respon Bapak Ibu semuanya atas segala informasi yang kita butuhkan. Instructional media kita tentukan bukan karena kami yang memutuskan. Instructional media itu sudah kami lakukan proses polling, dan itulah yang terbanyak yang memilih. Di sana ada pembuatan modul ajar, di sana ada assessment, di sana ada instructional media, ada macam-macam yang dipilihkan. Usulan kita nantikan, dan itulah yang terbaik menurut mereka yang mau berkontribusi untuk memberikan feedback atas pertanyaan-pertanyaan polling kami. Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mengisi polling, Bapak Ibu silahkan nanti di kesempatan mendatang kalau ada polling direspon. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada polling direspon. Next, Pak Puspo. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, but you may even try to focus on the bolded words.
Bapak Ibu, TOT, judulnya aja TOT, Training of Trainers. Maka ketika saya harus menyampaikan di depan, ketika saya sampaikan kepada para tim yang ada di MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur yang jumlahnya 6 termasuk saya ini, saya sekali lagi menegaskan bahwa TOT, namanya aja TOT, Training of Trainers, in the end of this, harapannya nanti akan ada trainers. Harapannya nanti akan ada trainer yang akan menjadi representasi orang-orang terpilih di Jawa Timur yang akan punya kompetensi dan profesionalisme di bidang instructional media atau media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, this event is actually aims to enhance the quality and effectiveness of English teaching. Jadi untuk mendorong itu Bapak Ibu, untuk mendorong bagaimana peningkatan kualitas dan keefektifan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, bahwa training ini juga dimaksudkan to create more inclusive and engaging learning environment. Jadi Bapak Ibu nanti terlepas bahwa nanti kita akan juga overview-kan siapa para pemateri kita, tapi somehow kita pastikan bahwa to create a more inclusive and engaging learning environment. Ini juga penting Bapak Ibu. It also prepare teachers for e-learning and blended learning environment, fostering a culture of continuous professional development and collaboration among educators. Bapak Ibu, saat kemudian ada skema kegiatan yang berbasis training of trainers, tentu nanti akan ada proses kolaborasi Bapak Ibu. Ada proses kolaborasi dalam kerja kelompok. Bagaimana kemudian Bapak Ibu akan diupayakan untuk menciptakan media pembelajaran. Oleh karenanya di sana akan ada proses interaksi, saling ada gesekan positif di sana. Next, it will be led by skillful trainers with expertise in instructional media and strong public speaking skills. Bapak Ibu, nanti akan kita sampaikan juga pematerinya tuh siapa sih sebenarnya. Tapi kita pastikan bahwa kita sudah kontak dengan narasumber yang tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Jadi skillful trainers with expertise in instructional media, yang spesifikasi ini akan diampu oleh beliau, dosen dari Universitas Negeri Surabaya. Dan strong public speaking skill nanti akan diampu oleh beliau yang kami undang khusus dari Depok, Jawa Barat. Jawa Barat ya apa Jakarta itu? Ya, Jawa Barat. Betul. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kami hadirkan kegiatan ini nanti pemateri yang memang spesialis di bidang. Bukan kemudian kita sendiri yang kasih materi atau pengurus sendiri yang bukan. Kita hadirkan pemateri yang khusus memang spesialis di bidang. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini is not only informatif Bapak Ibu, bukan yang kemudian nanti Bapak Ibu akan duduk santai diam gitu ya, mendengarkan gitu. No, that's not going to be in that way, but also engaging and impactful. Namun juga akan penuh keterlibatan dan memiliki dampak yang luar biasa. The program will also offer ample opportunities for practice, underpinned by theories from expert in public speaking and instructional media. Tadi sudah saya bilang, pematerinya expert di bidang public speaking sama instructional media. Kenapa public speaking Bapak Ibu? Dari awal kami sudah di intern menyampaikan bahwa untuk menjadi trainer itu ramung cukup materi bahasa Inggrisnya bagus Bapak Ibu. Tidak cukup materi instructional medianya bagus Bapak Ibu. Menjadi trainer itu harus dipastikan orang-orang yang mampu influencing other people. Sehingga pilihannya adalah di kegiatan ini kami hadirkan orang yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan materi terkait dengan public speaking. Menjadi satu prerequisite atau menjadi persyaratan bahwa kegiatan ini nanti harus ada kegiatan yang materinya adalah public speaking. Next, Pak. Kok nggak gelem? Oke. The presence of expert trainers with excellent public speaking abilities and a focus on practical application will elevate the learning experience, making the content more accessible and inspiring. Lanjut, this ensures the best practices and innovative teaching method are effectively imparted and practiced. The initiative support peer learning and network building among teachers, encouraging the sharing of resources and strategies. Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya tandaskan bahwa kegiatan nanti akan penuh keterlibatan, penuh peran serta aktif Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan panjenengan peserta ini menjadi trainer. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan terpilih di kegiatan ini
adalah orang yang kemudian diharapkan menjadi representasi teman-teman pengurus MGMP Jawa Timur di masing-masing region. Kalau misalnya saya sebut, misalnya ada teman yang nanti lolos seleksi dan kemudian sampai di tahapan ini nanti lulus, maka misalnya saya katakan ada 1 orang dari Sumeneb, maka 1 orang dari Sumeneb ini bisa menjadi representasi kami di sana. Kalau ada kegiatan di Sumeneb dan sekitarnya yang nanti akan memohon materi tentang instructional media, cukuplah kita datangkan beliau yang sudah memiliki kompetensi terkait dengan instructional media atas kegiatan TOT ini. Lanjut, Pak. Dan demikian seterusnya untuk kabupaten kota yang lain atau teman-teman yang lain. The purposes of the training of trainers. 1. Equip teachers with advanced pedagogical skills and the ability to integrate digital tools and multimedia resources into their teaching practices. Bapak, Ibu, ketika judulnya instructional media, tentu bayangan kita tidak akan pernah lepas dalam konteks digital gitu ya, digital tools. Maka di situ nanti ya hal-hal materi yang terkait dengan kekinian, teknologi kekinian mesti akan ikut di dalamnya. Tapi namun demikian tentu kita tetap masih akan berusaha menempatkan beberapa hal yang barangkali akan terkait dengan materi media pembelajaran yang barangkali tidak berkaitan langsung dengan teknologi. Nanti kita akan komunikasikan hal itu. Next, to develop teachers public speaking skills atau public speaking abilities. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini nanti akan diampu oleh beliau yang memang ekspertis di bidang public speaking. Oleh karenanya Bapak Ibu, rasanya akan menjadi satu hal yang menurut kami itu sangat rugi manakala kemudian melewatkan kesempatan yang luar biasa baik ini. Yang ketiga, to prepare teachers to design and implement effective e-learning and blended learning environments. Yang begini-begini Bapak Ibu sudah berproses sebelumnya, sehingga mungkin bukan lagi yang asing gitu ya. Bapak Ibu sudah berproses sedemikian rupa di saat ada pandemi COVID, dan penggunaan e-learning dan blended learning environment itu sudah menjadi kebiasaan kita. Tapi perlu dikuatkan Bapak Ibu. To enable teachers to address diverse learning needs and foster inclusive education through the use of various instructional media. Kata kuncinya di various instructional media. Nanti akan kita upayakan bagaimana kemudian instructional media yang akan digunakan itu memiliki varian-varian yang bisa memberikan tawaran-tawaran untuk kebutuhan diverse learning needs gitu ya. Yang terakhir, to encourage a culture of lifelong learning, professional growth, and peer support among English teachers. Bapak Ibu, sekali lagi sebagaimana pengantar saya tadi di depan. Bapak Ibu, kita ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu, kita ini bukan apa-apa. Bapak Ibu, kita ini sukses manakala Bapak Ibu mau secara bersama-sama kerja kolektif untuk membuat perubahan di Jawa Timur. Siapa kita? Kita adalah guru bahasa Inggris di Jawa Timur. Kapan kita akan melakukan perbaikan? Ya inilah momentumnya. Maka pastikan dengan gesekan-gesekan positif yang kita lakukan, dengan apa yang kita upayakan, semoga nantinya guru-guru bahasa Inggris SMA di Jawa Timur akan semakin terdorong kualitasnya menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Next, Pak Puspo. Bentar. Back, Pak. Back. Nah, ini. Bapak, Ibu, this is the timeline of the event. Nanti Pak Wahid tolong ini PDF kan ya, terus nanti di-share setelah acara sesi kita ini berakhir. Bapak, Ibu, information of event hari ini, Juni tanggal 21, 2024. Kita hari ini mensosialisasikan kegiatan. Terus tahapan pendaftaran ada fase 1 Bapak Ibu. Fase 1 akan dimulai besok. Halo Pak Chen? Wah, nge-lag. Pak Chen? Halo? Ben sadar Pakaiannya sih. freeze kayaknya.
Iya, sebentar. Freeze, Ya, nge-freeze, sabar, nge-freeze. sabar, sabar. Oh ya, Sabar. ini. Ya, Bisa sambil dibaca sendiri Bapak Ibu, itu ada biar dilihat ininya dulu timeline ya. programnya. Nah, Hmm. itu registrationnya dimulai tanggal 24 Bapak Ibu ya, 3 hari dari sekarang. Itu nanti akan dilanjutkan dengan data verification, lalu nanti ada announcement-nya, ada 60 participants yang nantinya akan terpilih di tahap 1 itu. Kemudian dari 60 selected participants itu nanti akan ada registration. Setelah itu baru nanti akan masuk ke tahap kedua begitu. I am in already, Dari Bu Uli. terpilih. Thank you. Oke, welcome Oke, back Pak Chen. siap. Akhirnya. Sampai pada announcement of selected 60 participants Pak Weh, Chen. weh, lek mengenteni ngrungokno gak iki kok poo. Nah, terima Ya, kasih. oke. Silakan Pak Chen, lanjut. Oke. Nyampe di announcement. Bapak Ibu nanti mesti akan bertanya-tanya, kok akeh announcement selected participants? Ya, 60. 60 yang akan kita gunakan batas yang akan kita umumkan. Berarti pendaftarnya dibuka sebanyak-banyaknya. Minimal 3 per kabupaten kota Bapak Ibu ya. Jadi kalau 38 kali 3 piro Pak Puspo? 38 kali 3 20 piro gitu Pak? 90 kali 114 24 ya. 114. 114 itu minimal Bapak Ibu. 114 peserta minimal. Sehingga nanti akan kita cut off sampai ketemu 60 peserta yang akan kita umumkan. Dari 60 peserta itu kemudian akan ada registration of selected participant. Bapak Ibu, registration of selected participant berarti selectednya kan 60. Yang daftar berapa? Yang daftar nanti akan ternyata dibatasi Bapak Ibu. Nyapa kok dibatasi gitu ya. Tentu dibatasi Bapak Ibu. Kegiatan public speaking nggak bisa dalam konteks kelas besar. So, 30 pendaftar pertama nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut. 30 pendaftar pertama yang akan kita terima selaku peserta TOT dari 60 yang diumumkan itu. Kenapa kita berikan range sebanyak itu, doubling gitu ya, karena mungkin nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh 60 orang itu yang terpilih. Nah, begitu Bapak Ibu. Terus setelah 60 orang diumumkan, 30 pendaftar sudah terkonfirmasi, maka akan diumumkan 30 itu siapa. Determination of TOT participant tanggal 19 Juli tahun 2024. Setelah 19 diumumkan, akan ada Zoom meeting tanggal 22, khusus 30 pendaftar yang sudah diumumkan itu. Terus TOT on the show, itu di Gunawang Samer Hotel Surabaya, tanggal 26 sampai 28. Heboh banget Bapak Ibu, kegiatan kita selama ini di Jawa Timur itu masuk hari Jumat, Sabtu pulang. Yang ini nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Masuk hari Jumat, kita pulang Mulai minggu awan. Nah, ini wis kita mikirnya rodok tenanan Bapak Ibu. Rodok mumet. Rodok mumet iki ya, sing mikir ya mumet, sing lakoni ya mumet. Tapi mumetnya insya Mumet Allah akan dapat menjadi yang ibadah. Mumetnya insya Allah akan menjadi pahala manakala niat kita benar Bapak Ibu. Next, Amin. Pak Puspo. Si. Nah, ini Bapak Ibu registrasi fase 1. Registrasi fase 1 itu 24 sampai 12. Linknya itu selection prosesnya tanggal 13 sampai 14. Pengumumannya 60 peserta terpilih adalah tanggal 15. Registrasi fase 2 tadi udah tanggal 15 sampai 18. Registrasinya linknya itu ditutup saat peserta 30 terkonfirmasi selesai. Loh Pak, kalau kemudian nanti yang daftar misalnya belum sampai 18, itu tanggal 15 sudah pendaftarnya ada 45 ya, kita ambil yang 30 teratas ya Bapak Ibu. Begitu mekanismenya. 45 nanti kalau ternyata uang pendaftarnya sudah masuk ke rekeningnya Bu Uli, sama Bu Uli akan di-refund. Jangan khawatir, tidak dipotong administrasi sama sekali. Potong administrasi 2.500 tidak, sama Bu Uli tidak pernah dipotong. Nanti yang misalnya pendaftar 31 sampai 45 wis kadung daftar, wis kadung bayar, kok panggara masuk ke uangnya dikembalikan, ditransfer balik sama Bu Uli. Jangan khawatir, tanpa potongan administrasi
tanpa harus store KTP, tanpa harus store paspor, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, meeting Zoom-nya tanggal 22 Juli tahun 2024. Itu nomor rekeningnya Bu Uli, kemudian Nomor kontak rekening personnya terkenal Pak ini. Puspo, Nomor kontak terkenal personnya ini. Pak Puspo, terus kontak personnya juga Bu Uli. Kalau ada apa-apa, jangan damprat saya, damprat saja Pak Puspo dulu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Pus. Oh, iya. Ini Bapak Ibu, saya jelaskan ini teknikal banget. Gambarnya kok api men gitu ya. Sing gambar Pak Wahid iki saya kenalkan Bapak Ibu. Video presentation about instructional media. Kenapa waktunya tadi pendaftarannya kok lama banget gitu ya Bu Nunu ya? Satu, Bapak Ibu pendaftar itu diminta untuk bikin video presentasi tentang instructional media. Waktunya 7 menit minimal, 10 menit maksimal. Strukturnya, urutannya, openingnya 1 menit, 5 menit, 1 menit kalau 7 menit. Kalau 10 menit ya 3, 5, 2 gitu. Jadi openingnya 1 atau 3 menit, main kontennya 5 menit, closingnya 1 atau 2 menit. Silahkan strukturnya di-arrange, diatur sedemikian rupa. Terus, Bapak Ibu, additional information or requirement. Bapak Ibu, panitianya solid, luar biasa, Bu Uli, keren. Disediakan 4 e-book for content preparation, khusus instructional media, digolek, no wisan. Jadi, materi instructional media itu e-booknya sudah dicarikan, sudah ada di link yang nanti akan di-share sama Pak Puspo. Materi di Pak Puspo, ini materinya. There must be at least 5 colleges as participant during the presentation. Bapak Ibu saat panjenengan itu nanti presentasi atau anggotanya panjenengan itu presentasi, itu kudu enek wonge sing kudu ndelok panjenengan selaku calon peserta TOT itu. Jadi jangan sampai panjenengan hanya nge-zoom doang gitu di depan kamera tanpa ada audiennya. Audiennya minimal 5, ada proses interaksi ditunjukkan di videonya itu loh enek. Misalnya Bu Nunu itu terus anak koncone meneh, Pak Joko, terus enek sapa meneh, ngono ya Bu Nunu ya. Nah, dan seterusnya. Koncone 5 minimal Bu Nunu. Ya minimal koncone 5. Wes neng kono nanti 5 orang itu Siapa? chatting sampean sugih telo goreng sembarang Bu Nunu, terserah panjenengan. Use a screen, projector, or media. Jadi enek proyektore terus tampil ngono. Nek perlu bawa lo pointer ngono Bu Nunu, diklik tik kayak biasanya gitu. CE koyok trainer tenanan ngono Bu Nunu. Jadi orang trainer kaleng-kaleng gitu. Jadi 5 menit 7 menit sampai 10 menit ini dipersiapkan dulu dengan sedemikian rupa. When the video process is done, the video is ready, uploaded onto YouTube. Jadi nanti videonya kalau udah selesai, wis diedit macam-macam sampai 10 menit maksimal itu, kemudian diupload. Make sure that the setting is not private. Settingannya bukan privat. Settingannya harus public. Kok wis wangel bikin video, wis diedit sampai 10 menit, wis diupload ke YouTube, baik YouTube-nya privat. Waktu di penilaian, sama Buli didelok iki jane karyane sapa Bu Nunu di privat ya wis red ngono langsungan sama Buli langsung coret. Oh, ganas. Emangnya sing ngecek Bu Uli. Ya. Pokok bagian sing antagonis aku tok wis pokoke. Orang kuwi antagonis Pak Pus. Iya. Saya lanjutkan. Copy the YouTube link, then copy to put it, then copy to put it later in the registration form. Jadi kalau yang sudah tercopy itu nanti akan dimasukkan di link pendaftaran. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Fase 1 itu masih ada butuh apa lagi? Attendance list for participant. Ada daftar hadir yang harus dipenuhi oleh 5 tadi minimal. Nek pesertane 10, ya 10 nanti ya tanda tangan KB. Jangan khawatir, daftar hadirnya wis disiapno contone. Kalau nanti ada MGMP kop atasnya, berarti yang bawah nanti ketua MGMP tanda tangan. Kalau kopnya atas itu kopnya sekolah, berarti kepala sekolah tanda tangan.
Yang sebelah kanan nanti bagian presenter penyajinya tanda tangan, sebelah kiri pejabat yang tanda tangan sesuai dengan kopnya. Nanti filenya itu boleh dimodifikasi. Pak Puspo sudah menyiapkan filenya di link yang nanti akan dibagikan juga. Bahan mulai 4 file e-book tentang instructional media, terus lagi ada file tentang daftar hadir, contoh format terlampir, nanti silahkan di-download. Itu jadi untuk mendaftar di fase 1, itu yang pertama butuh link YouTube dari presentasi yang telah dilakukan. Yang kedua butuh PDF. PDF apa Bapak Ibu? PDF atau daftar Word? hadir. PDF Pak. PDF. PDF. Sudah dikunci PDF. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi yang pertama jangan sampai lupa. Yang dibutuhkan untuk pendaftaran selain identitas panjenengan, nama lengkap, NUNU SPD, terus unit kerja SMAN 1 Tuban, terus kabupaten kota Kabupaten Tuban, gitu ya. Selain identitas itu, maka yang dibutuhkan adalah itu presentasi yang telah dilakukan dan PDF yang kurung Pak. PDF yang telah dibuat tentang daftar hadir yang disahkan oleh ketua MGMP atau kepala sekolah bersetempel doc gitu ya, bersetempel gitu. Nah, kalau sudah itu dimasukkan di pendaftaran, maka proses pendaftaran fase 1 selesai. Pendaftaran fase 1 selesai. Biarkan mereka di fase 1 selesai itu akan dinilaikan dulu. Didelok jane Bu Nunuk presentasinya apik iya to. Iki layak iki diundang menjadi salah satu dari 60 yang ditetapkan. Contohnya ngoten Bu Nunuk nggih. Maaf namanya Bu Nunuk tak cangking-cangking nggih contoh terus gitu. Next Pak Puspo. Iki rada iki. Hati-hati Pak Kusen. Ini fase 2. Ini Hati-hati fase Pak 2 Kusen. Bapak Ibu. Iki rada hati-hati, rada kaget. Yang dibutuhkan pertama adalah setelah diumumkan gitu ya Bapak Ibu, setelah fase 1 selesai dan sudah dinilai kelayakannya, kemudian itu sudah diinformasikan 60 pendaftarnya, dan setelah 60 itu sudah, maka untuk mendaftar menjadi 30 yang terpilih itu ora cukup bayar tok, tapi kudu enek surat tugasnya Bapak Ibu. Surat tugas boleh dari sekolah, boleh dari MGMP. Maka kalau pengen konsisten, daftar hadir di depan itu ya dari MGMP, maka surat tugas ya MGMP. Tapi kalau surat daftar hadir dari sekolah, ya surat tugasnya teko sekolah. Ngoten, nek pengen konsisten. Tapi kalau nggak konsisten oleh nggak boleh Bapak Ibu, pokoknya surat tugasnya jelas. Surat tugasnya ono gitu kan. Nah Bapak Ibu, assignment letter from the headmaster or MGMP chairman of the city or agency based on the announcement from the East Java High School MGMP regarding 60 selected participant. Kurang penak piye Bu Nunu, formatnya dicepakno. Filenya berupa format Word gur karek ganti. Kok jenenge Pak Kusen gantinen, ojo panggah Pak Kusen ae. Jenenge Pak Kusen diliten. Jenenge kepala sekolah Pak Kusen diliten. Jenenge ketua MGMP Pak Kusen diliten. Wes formatnya ra usah mbok ubah-ubah, wis ngono wae penak gur karek ganti identitasnya, ganti nama yang di bawah, tanda tangan, stempel doc, di save as jadi PDF. Nanti Pak Puspo yang akan menyiapkan file itu saat registrasi harus di-upload surat tugasnya. Nanti bukti fisiknya dibawa saat pelaksanaan. Kalau sudah dinyatakan 30 terpilih tadi. Transfer proof of payment of the event contribution. Bapak Ibu,
iku istiqorohe ra karu-karuan. Bu Uli iku ngelune ya ora karu-karuan menentukan angka itu. Makanya tadi kalau Bu Uli bilang itu antagonis emang gitu ya. Apa rumasane Pak Kusen iku ra mumet mikirne angka sakmono kuwi. Ya sing tak sawang bolak-balik ya koncoku kabeh. Semuanya dari kita ya kita mikirkan. Tapi ya kita pengen kegiatan ini yo ora kaleng-kaleng Bapak Ibu, kegiatan ini kegiatan yang memang mempunyai kualitas. Jadi nanti saat saya jelaskan pemateri ini janjane sapa to kok sampai koyo ngono kuwi. Bapak Ibu bisa hitung lah ya. Kasaran lah Bu Nunuk yang sudah biasa hotel, yang biasa sobo hotel gitu ya. Hotel 2 hari 2 malam kira-kira piro wis Bu Nunuk. Konco dhewe lah. Harga termurahnya piro? Harga termurahnya berapa Bu Nunuk? Untuk 2 hari 2 malam? 900.000. Harga termurah versi Bu Nunuk adalah 900.000. Bapak Ibu, 900.000 berarti sudah nyisih rono untuk Bapak Ibu sendiri. Masih tersisa sekitar 500.000 itu untuk narasumber Bapak Ibu. Itu nanti ditutup karo Bu Uli untuk narasumber itu lewat dananya MGMP. Jadi ini kalau Bapak Ibu kira-kira ngangen-ngangen jane MGMP Jawa Timur ki kegiatannya apa toh? Kok kepanggah bayar pira Bu Nunuk 10.000 per orang per tahun. Wah, rada ngenesne aku nek cerita 10 per orang per tahun. 10.000 ku nek diporo rolas ora sampai 1.000 Pak sak wulan kuwi nggih to? Bener ya Pak Puspo ya? Ya, ya. Jadi ini setahun kuwi 10.000 nek sak wulan ora sampai 1.000. Padahal parkir motor neng pinggir dalan kuwi padahal sampai kepanasan kuwi 2.000. Nek pengen pinter bayar 10.000 setahun Mbak yo jek kabotan. Sakne men Bu Uli gitu. Tapi yo jek enek lho Bapak Ibu ngono kuwi. Kabupaten kota sing jek urung bayar uang tahunan. Kalau gak percaya takok Bu Uli gitu kan. Kabupaten kota ndi sing urung bayar. Nek arep tau kompani isin-isin gitu. Nah, Bapak Ibu itu budgetingnya. Jadi 1,4 itu sangat sepadan. Ora larang Bapak Ibu. Nek jek panggah panjenengan matur iku larang, aku mbuh ra iso ndekek wajahku neng ndi kira-kira sing panjet iso ngayahi kegiatan sekaliber ini bisa dikatakan mahal gitu ya. Tapi mahal atau murah itu sebenarnya sangat relatif. Nah, Bapak Ibu upload assignment letter and transfer proof kok transfer proof to Bu Uli. Transfer proof kok proof. Nah, ngono iku gara-gara iku mau ngilekno sing durung bayar iku mang paling. Ini dua-duanya langsung berdek Pak Jan. Padahal Bu Uli itu budgeting tawarannya itu sebenarnya sebelumnya rada dhuwur. Bu Uli aku ra mentolo Bu Uli gitu. Gak kuat iso gak cover ngene wis totonen ning ndi kono sing kena ditoto Bu Uli gitu. Bu Uli panggah yo karo rada mumet kelu-kelu ngono ngono gitu. Rada kelu-kelu wis apa Jen gitu wis. Wis mbuh Bu Uli piye carane noto ngono nek iso pokoke yo kuwi wis otok kuwi wisan sakno gitu. Nek sakno meneh gitu. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu, ongkone yo digawe apik nggo wenah, rekeninge nomornya BCA yo gambare yo apik ngono kuwi jan luar biasa. Lanjut Pak Pus. Jadi tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau pendaftarnya itu nanti sampai misalkan cepet-cepetan hari pertama tanggal 15 itu sampai petang 25, sing 15 peserta begini ku dibalekno Bapak Ibu, wis to jangan khawatir. Tidak akan menjadi komoditi dari MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, ditransfer balik. Oke, iku oret-oretane jenengan clear gak iso ta, Pak? Iso iki jane. Tak balikan. Enek setipe kok, Pak. Enek penghapusnya toh. Nah, oce. Sambil ayo. Lanjut nggih. Bapak Ibu, nek wis berkegiatan, terus berproses public speaking, berproses instructional media, Bapak Ibu nanti akan ada hitungannya 3 hari. Tapi hitungannya hotel itu ngitungnya itu 2 hari 2 malam. Tapi hitungan kita itu 3D karena ngitungnya Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari 2 malam.
itu Bapak Ibu akan berada di Surabaya, training tentang instructional media by professional in the field. 30 peserta yang terpilih itu nanti akan mendiseminasikan Bapak Ibu, kami di Hotel Gunawang Samer Surabaya itu diucek-ucek karo Pak Kusen koyo ngene iki lho. Pelatihane ngene lho Bapak Ibu. Mbake yo wis kita luar biasa ketemu dengan orang-orang yang wis terpilih Bapak Ibu. Seneng-seneng nek wis ketemu orang terpilih. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diseminasi. Setelah diseminasi ada format yang sudah kita sediakan, nanti akan ada laporan yang akan kita terima dan itulah kita berproses mengupgrade diri kita naik kelas menjadi trainer. Lanjut Pak Puspo. Widya Suara. Bapak Ibu sing ndukur iku nyapa balene Pak Pus? Wah, apa ben-ben sopo maneh ngono lho. Bapak Ibu Apa itu? tolong gambar yang ada di sebelah kanan yang rapat kerja itu agak dikesampingkan saja. Itu sponsor. Itu Tak sponsor. tutupi. Iya. Ini pemateri kita, Coach Anjas. Roy Anjas Suprayogi itu dari Depok, Bapak Ibu. Ini pemateri kita public speaking. Wis to, Bu Nunu, nek gak percaya golekno pemateri public speaking sekali berbeliau kira-kira bayare piro ya. Aku ya bingung arep ngarani no wis public speaking bae setelah saya survei Bu Nunu, bae ya angkane kuwi luar biasa, rada dhuwur. Rada ekstrim pilihan katane, gilani angkane. Arep nyawang tok ana wis aku mundur kanthi alus. Nek gak percaya takok Pak Pur. Pak Purnomo Siddikustiono kuwi. Mbuh kuwi angkane piro ngono, gak usah dibuka ning kene gitu ya. Tapi beliau Coach Anjas ini Depok, Jawa Barat. Beliau juga orang yang sudah merupakan sudah berkiprah di guru penggerak, juga selaku coach. Nah, berarti sudah menjadi rekanannya Kemendikbud Bapak Ibu. Pemateri kedua ini adalah tentang instructional media. Jadi beliaunya ini S3 Universitas Negeri Makassar, UNM. Tapi beliau adalah dosen UNESA. Nah, ini nanti akan menjadi pemateri kita selama 3 hari 2 malam itu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi gambar yang sebelah kanan tolong diabaikan ya Pak Uspo ya. Ya. Oke. Lanjut Pak Pus. Ini struktur programnya Bapak Ibu. Hari pertama kita nanti akan ketemu dengan public speaking sampai hari pertama pembukaan materi public speaking sampai ketemu di hari kedua pagi sampai kira-kira pukul 11, 11.30 itu materi public speaking. Los materi public speaking sampai sak prakteknya. Terus materi setelah itu struktur programnya adalah konsep instructional media. Jadi dibunungke dhisik. Instructional media itu ngene loh Bapak Ibu. Terus praktek pembuatan yang terakhir nanti adalah product presentation. Jadi dibekali dulu dengan public speaking. Piye carane amprih seseorang yang berada di program training of the trainers ini punya kompetensi bisa mempengaruhi orang lain. Itu ilmune ya larang. Enak hipnoterapi, macam-macam kok Pak Pur lah iso nambahi. Saya gak patek pinter urusan gue Pak Pur genah banget. Enak hipnoterapi yang gelare Buli gelare dekne apa Buli? LC apa wis macam-macam ora paham gelar. Neng buri-buri dawa ora mudeng. Nah, itu Bapak Ibu konsep instructional media, praktek pembuatan instructional media, kemudian ada product presentation. Nanti kita estimasinya kita akan berproses dari gesekan itu Bapak Ibu, nanti kerja kelompok dulu gitu ya. Kerja kelompok membuat media pembelajaran di kelompok itu kemudian biar cepat, misalnya nanti kita bikin kelompoknya KC katakan ada 6 kelompok gitu ya, satu kelompok isinya 55, di setiap kelompok itu nanti akan di monitor oleh satu orang dari pengurus MGMP provinsi karena kita juga berenam. Jadi 5 plus 1. 1 itu satu pengurus. Jadi misalnya kelompok 1 nanti ditemenin oleh Bu Uli, kelompok 2 ditemani Pak Puspo, kelompok 3 ditemenin Bu Iva, kelompok 4 ditemani Pak Pur, kelompok 5 ditemani Pak Wahid, kelompok 6 ditemenin saya.
Jadi 5 plus 1 gitu. Nanti bareng-bareng mengkreasikan instructional media yang nantinya di hari terakhir presentasi. Gitu Bapak Ibu. Next Pak Pus. Wes gambare kaya ngono mbuh hotele kaya apa sing roh kok takok Bu Vivit kira-kira hotel Mary kaya apa ya ora mudeng. Sing kira-kira terjangkau ya wis kuwi sing penting ya gak nemen-nemen nek Bu Uli nyawangi sing penting enek kolam renange. Wi kolam renange. Pokoknya nek Bu Uli pokok hotelnya nek kolam renange berarti wis paling ndak minimal sudah representatif. sudah representatif. Oh nek hotelnya ra nduk kolam renang lah sopo kowe. Gitu ya Bu Yanti ya. Lanjut Pak Puspo. Itu presentasinya, kontak personnya Pak Puspo, kontak personnya Bu Uli. Akhir dari presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke moderator Bu Iva. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Close presentation Pak Puspo. Ya. Terima kasih Pak Kusen atas pemaparannya yang memukau sehingga audiens semua speechless. Speechless karena itu di YouTube. Kayaknya wis kanu wisan, wis iso wisan. Jadi langsung jadi peserta koyo ini. Tapi saya intip di chat room itu ada Bu Razika itu ya dari Pamekasan bilang semacam pembatik versi MGMP bahasa Inggris. Tapi ini lebih keren loh Bu karena di pembatik itu kan kegiatannya online. Sementara kita nanti offline bisa ketemu dengan teman-teman yang keren-keren karena acara kita memang seperti yang dikatakan Pak Cem tadi adalah emang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Ini sebuah kesempatan langka loh bagi kita semua. Tapi sayangnya untuk pengurus mendampingi Pak Puspo ya. Iya, mendampingi, ini nggak boleh itu. Nah, ya. Baik. Tentunya setelah pemaparan ini ada banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu semua. Nah, kita akan menuju ke acara berikutnya yaitu tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bu Uli dan sekaligus kesimpulannya ya Bu Uli. Dipersilakan Bu Uli membuka mic-nya. Terima kasih. Bunda, sebentar. Wah, sebentar. Ya. Bapak Ibu yang belum presensi, mohon presensi dulu. Ini bukti saya nanti dimarahi Pak Ten saya kalau belum presensi. Tolong yang belum presensi silakan presensi di room chat. Silakan Bundaku Oli. Thank you, my best partners ever. 6 orang hebat dengan kerempongan masing-masing, dengan warna-warninya yang bikin mumet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Good afternoon everybody. Saya berusaha bersikap nasionalis karena kita nanti mau pakai kostum merah putih selain Okay, dear all captains of MGMP Kabupaten Kota in East Java Province or those who represent him or her captain. My name is Oli. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu karena peran saya antagonis, pasti semua tahu. Allow me to lead the question answer session. I will let 3 people to raise hand before asking. I will call your name based on the name that you provide on the screen ya. Ini yang sudah tampak raise hand adalah Bu Vivit dari Kota Surabaya. Ada lagi kah? Belum ada. Tampak dulu. Monggo Bu Bambang. Hah? Bu Vivit dulu, Bu Vivit, halo? Pak Bambang raise hand-nya manual ngene yo. Piye to? Aku gak ketok tangan kuning di layar. Bunda Vivit. Ya, Pak. Ya, udah itu. Silakan, Bun. Oke, monggo Bu Vivit dari Surabaya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan 3 poin, kalau boleh. Boleh. Ya, Boleh. yang pertama ada yang poin yang sempat melek sedikit di area saya, yang pendaftaran 60 itu menjadi 30. Bagaimana hasilnya tadi? Saya sempat ngeleknya di situ aja. Terus untuk Ulangi Bu, pertanyaannya ulangi, enggak nyambung. Patah-patah. Ya, tadi info yang disampaikan Pak Kusen ada yang sempat terjeda di area saya.
yaitu pada saat 60 participants menjadi 30 participants. Oke, ya. Itu bagaimana itu sampai ke arah sana, terus apa indikatornya supaya bisa jadi terpilih 30, gitu aja. Terus poin yang kedua, saya memang hadir di sini karena saya mendapatkan info dari komunitas Pemprov Jatim, dan saya bukan pengurus Pemprov juga, tapi apakah yang hadir di sini itu otomatis untuk ikut dalam atau terlibat dalam TOT ini? Apakah saya juga perlu untuk daftar nantinya? Itu yang saya mau tanyakan. Yang ketiga, adakah syarat khusus untuk bisa ikut ini? Misalkan harus guru penggerak gitu. Itu ya, soalnya terus terang aja karena saya dari keterbatasan saya belum jadi guru penggerak karena masih nunggu Menteri Anyar. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon untuk jawabannya. Ya, siap. Dilanjutkan dengan Pak Bambang yang raise hand-nya pakai hand manual, hand dewe. Monggo Pak Bambang. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisi izin jawab. Oh ya. Panjangnya di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ojo jalur rame. Ojo ngisro. Oke. Terima kasih. Sebetulnya ini kalau bagi saya ya, saya minat banget sih mau ikut itu. Cuman ada kepesimisan saya itu di syarat yang tadi yang ada pada waktu fase 1, yaitu tentang pembuatan video. Pokok pertanyaan Pak, langsung Pak. Iya. Jadi apakah persyaratan yang membuat video itu bisa dibicarakan lagi, karena itu merupakan satu hal yang kesulitan bagi saya karena saya minat banget ingin ikut gitu. Saya bukan guru penggerak gitu. Bukan. Tapi ingin ikut karena saya pikir ada ilmu yang harus saya ambil dari situ. Jadi bukan saya agak kesulitan, bukan berarti nggak bisa, sulit aja untuk membuat video seperti yang tadi dimintakan di pertama itu. Terima kasih, begitu Pak. Oke, wassalamualaikum Thank you warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bambang. Berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tampak tangan kuningnya Bu Nunu. Dipersilakan Bu Nunu dari Kabupaten Tuban. Suara saya terdengar? Sangat Jili. jelas sekali. Nggih. Pertanyaannya satu, audiens. Tadi kan di video itu diminta ada audiens minimal 5. Nah, pertanyaannya, audiens ini harus rekan sejawat, begitu, atau bisa murid? Satu. Terus video presentasi instructional media ini yang dimaksud aplikasi instructional media di kelas atau menjelaskan tentang instructional media. Terima kasih. Sama. Oke, sudah terangkum 3 penanya dulu ya. Saya break dulu di sini. Saya persilakan langsung Kapten Chen aja yang jawab ya, biar all in. Dipersilahkan Pak Chen. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Vivit. Pertanyaan pertama dari Bu Vivit adalah proses pendaftaran dari 60 orang menjadi 30 orang itu bagaimana ceritanya? Terus yang kedua, satu itu dulu ya Bu Uli ya. Satu dulu. Siap. Nanti jelas, tur gamblang, tur cetho, welo. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu, utamanya Bu Vivit. MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur itu sudah berproses sejak eranya Bu Embun, terus kemudian berganti dengan ketuanya yang sekarang sedang berbicara di hadapan panjenengan ini. Sopo? Di prosesnya kita sudah memberlakukan beberapa trial and error system itu. Nah, menghadapi situasi yang ada, kita itu
pengen adanya satu perubahan paradigma bahwa guru melakukan pelatihan itu adalah karena guru butuh. Oleh karenanya, kita berikan ruang kesempatan, ada 60 peserta yang terpilih, itu berdasarkan analisis kualitatif dari produk video yang telah diunggah di YouTube, dan kemudian linknya dimasukkan, dan kita akan nilaikan. Kenapa tadi videonya nggak boleh privat? Ya itu tadi, kalau privat otomatis ketika misalnya Bu Vivi sudah upload, tapi videonya privat, akhirnya tidak bisa di-view, tidak bisa dilihat, otomatis ya langsung cross out. Orang ini daftar, tapi videonya di privat, tetapi datanya masuk. Linknya ya ada, tapi nggak bisa dilihat. Terus apa yang dinilaikan, otomatis nggak ada yang dinilaikan. Dari 60 ke 30 itu mutlak murni hanya sopo sing cepet. Dari 30 itu memenuhi kriteria yang sudah kita butuhkan tadi. Bayare cepet, terus boleh surat yo cepet, upload yo cepet berdasarkan timing yang ada. Kalau itu dipenuhi Bapak Ibu, maka panjenengan kalau memang bismillahku niat ingsun kaya Pak Bambang, niatku pengen belajar tenanan. Ya berarti proses transfernya itu nek wis pengumuman misalnya tanggal 15 Juli 2024, pengumuman di launching pukul 8.00. Langsung didelok 0801 jenengku enek transfer. 0801 nek surat iso disiapne sadurunge Bu Nunuk. Surat iki iso tak gawe sadurunge, wis iso tak PDF kan. Tanggale tak gawe tanggal 15 Juli sanalika kuwi. Itu bisa. Ketika ini sudah siap, PDF siap, transfer wis siap, buktine wis siap, wis langsung ndang 0802 langsung ngisi form, PDF wis siap, bukti transfer wis siap, upload jret. Nanti akan diverifikasi. Tapi yo nanti akan kita lihat wis ngisi, formnya diisi, suratnya juga sudah, pengumuman juga sudah benar, nama yang tercantum juga sudah benar. Tapi yang diupload adalah bukti transfer bayar batik tanggal sing kapan kae. Ya otomatis karo Bu Uli ya ora di-approve itu. Engko mesti akan di-reject. Gitu ya. Oleh karenanya pastikan bahwa proses itu sudah diantisipasi sebelumnya. Bu Vivit, kenapa ini kami berlakukan? Kami memang berupaya sopo sing gelem tenanan cepet-cepetan, yaitu yang kita ambil. Bu Yanti itu Kabupaten Kediri wis pernah ngerasakno gitu. Rasanya pengen daftar kegiatan, dan aku jane pengen tapi waktunya wis ditutup loh Pak Chen gitu kan. Jatah wis iki tenan koncoku pengen melo gitu. Nah, itu sudah pernah gitu. Rasanya seperti itu Bu Pipit. Kami menghargai teman-teman yang memang berkeinginan sangat kuat pengen ikut kegiatan ini. Jadi ini api videone masuk nenggone kategori 60 sudah luar biasa. Tetapi api tok tapi kok lelet prosesnya lambat, ya karo Bu Uli dicoret seret ngono. Karena jaren Bu Uli antagonis ya Bu Uli. Yo pokok siap Revan. Yo cepet, yo cacep, videone yo apik, yo masuk di daftar 60. Ngoten Bu Vivit prosesnya. Sehingga berbekal dari pengalaman yang sudah kita miliki, nek lewo-lewo lah, kok paling yo tolak dihubungi karo Pak Chen itu. Ya, silahkan nek pengen mencoba begitu. Jadi sudah pernah tahu buktinya. Atau pengen testimoni lagi, Bu Alfi Kabupaten Probolinggo. Pak Chen, koncoku enek sing pengen melok lo gitu ya. Maaf ya, Bu. Tanggal, waktu penetapan sudah kami umumkan. Jadi oleh karenanya mohon dengan sangat gitu kerjasamanya Bu Alfi sampai nulis-nulis yang kono pisan. Nyindir terus gitu. Nah ini testimoni Bapak Ibu. Biar kemudian kita sama-sama tahu, biar kita jelas di depan bahwa kita itu berupaya sampai seperti ini Bapak Ibu, menghargai semuanya gitu ya. Menghargai teman-teman yang memang punya keinginan sangat kuat belajar bersama kami gitu. Ngoten, soal nomor 1 terjawab atau butuh feedback Bu Pipit?
Bu Wiwit Soal nomor 1 ada terjawab, Bu Pipit. Monggo Bu Pipit. Ya, mau sudah terjawab, Nomor Pak. 1 Terima terjawab. kasih. Pertanyaan kedua, Bu Uli. Oke, second question. Apakah yang hadir pada Zoom meeting ini otomatis terdaftar sebagai peserta TOT tahap 1? Betul. From the very beginning, jawabannya jelas. Tidak. Panjenengan ada di sini tidak secara otomatis terdaftar. Karena untuk daftar itu harus bikin video. Kalau jenengan di sini datang tok terus terdaftar, lah yo kok kesakne koncone sing bikin video gitu kan. Bu Umi suaranya bocor. Saya ulang. Jadi Bapak Ibu, panjenengan di sini adalah para ketua atau yang mewakili ketua yang nantinya pasca ini akan melakukan distribusi informasi kepada warga guru bahasa Inggris SMA di masing-masing kabupaten kota. Panjenengan punya tanggung jawab untuk mendistribusikan informasi ini. Nek misale Kota Malang enek guru sing gak weruh informasi ini, sing tak goleki pertama Pak Hendras. Piye ceritane kae wong pojokan Kota Malang kae kok gak weruh? Berarti Pak Hendras tidak melaksanakan amanah sebagai representasi pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Malang. Nek enek wong SMA Papar Kabupaten Kediri gak eruh enek kegiatan ini, sing tak goleki Bu Yanti. Nek enek guru bahasa Inggris SMA ngendi ngono misale di Kabupaten Tuban kok langsung takok aku. Panjenengan kenal Bu Nunu ya? Monggo ditanyakan kepada Bu Nunu. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bu Wiwit, peran panjenengan di sini adalah selaku orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan informasi penting dan baik ini kepada khalayak di mana panjenengan berada. Kalau Bu Wiwit dari Kota Surabaya, Bu Wiwit punya tanggung jawab untuk menyebarkan info ini kepada teman-teman guru bahasa Inggris sekota Surabaya. Ngoten nggih? Komandan. Pertanyaan 2 terjawab. Oke, siap, Komandan. Pertanyaan ketiga, Bu Uli. Pertanyaan ketiga, apakah harus guru penggerak? Bolehkah guru pelari kayak Bu Auli? Jawabannya tidak harus guru penggerak. Guru bahasa Inggris SMA se-Jawa Timur yang punya NIP dan NUPTK yang boleh daftar. Sing belum punya NUPTK sabar sik. Ya. Bapak Ibu guru bahasa Inggris di SMA. Tolong gak usah ajak-ajak teman SMK dulu ya. SMA saja yang daftar. Guru SMA di Jawa Timur. Apakah Jadi yang Kangean punya itu NIP ya, Jawa Pak, ya? Timur? Ya, gitu kan? Maka boleh ikut kalau guru di SMA Negeri Kangean misalnya. Maka itu boleh ikut. Punya NUPTK? Punya NIP? Punya. Oke, silakan daftar. Punya NUPTK tok? Boleh. Punya NIP tok? Ya boleh. Silakan. Ngoten nggih? Pertanyaan nomor 3 terjawab, Bu Pipit? Ya, terima kasih, Pak. Sudah Tidak sepenuhnya. harus guru penggerak ya. Tidak harus guru penggerak. Guru, Alright. ya oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan Bapak yang paling kontroversial, Pak Bambang dari Kabupaten Malang. Oke. Oke, Iki- pembuatan video kok sulit oleh Iki nggak? engko ben di briefing karo panjenenganipun Raden Mas Puspo Andoko Sarjana Pendidikan. Jadi Pak Bambang, Loh, mocokno pertanyaannya kok langsung ditebak ono apa lah pertanyaannya Pak Bambang. Pak Bambang, Monggo. jadi urusan bikin video itu kalau panjenengan tidak bisa, tidak perlu sambat dengan saya. Sambatlah kepada Pak Puspo. Pak Puspo, aku akan daftar, gitu kan? Tapi tolong saya difasilitasi orang yang menjadi kameramen sing akan memvideokan presentasi saya. Duduk sampean sing kudu bikin video ndak apa-apa. Tapi lebih baik lagi kalau panjenengan sendiri punya kemampuan editing video. Tetapi yang paling penting yang pengen kita lihat adalah bukan kualitas apike video, kemudian eneke animasi video sing munyer-munyer, terus enek logone Jawa Timur munyer-munyer. That's not the point, Pak.
Poin yang pengen kami lihat adalah bagaimana cara penyampaian panjenengan. Bagaimana konten itu disajikan. Seberapa signifikan konten itu bisa menjadi salah satu konten yang diperhitungkan untuk menjadi seorang trainer. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para peserta kegiatan ini, saya akan melakukan presentasi tentang instructional media. Bapak Ibu tahu nggak instructional media apa? Terus macam-macam. Baik ngomong alor ngidul, kontennya gak enak blas. Yo, sudah video sudah benar, sudah tidak privat, sudah berupa link, sudah diupload, sudah didaftarkan. Tapi kok videomu yo gak ngalor, yo gak ngidul, yo mohon maaf dengan sangat gitu kan. Nanti akan ada pertimbangan dari sisi kualitas konten itu. Maka pastikan waktu 7 menit minimal, 10 menit maksimal itu dimanfaatkan, direncanakan dulu dengan baik. Saya ngomong 1 menit itu akan ngomong tentang ini loh. 5 menit yang saya miliki, saya akan ngomong tentang ini loh. Kemudian 1 menit terakhir adalah kesimpulan. Kalau orang presenter bagus, dia akan overview di depan di 1 menit itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya selaku presenter akan dalam waktu 5 menit, dalam waktu 7 menit ke depan, saya akan melakukan presentasi tentang ini. Silakan diperhatikan dan seterusnya. Itu bagian dari kemampuan panjenengan selaku presenter. Disitulah kami akan menilai. Bukan munyer-munyere animasi video Pak Bambang, gak penting gue. Engko nek bae animasine munyer-munyer iku 2 menit ya toh. Munyer-munyere 2 menit terus buri engko munyer-munyer ucapan terima kasih kuwi 3 menit. Videomu janjane isine munyer-munyer tok to mumet gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Yang perlu ditandaskan Bapak Ibu, kualitas video ini lebih pada kami akan menilai bagaimana tampilan Bapak Ibu selaku presenter. Jadi bukan pada animasi videonya. Nek videonya misalnya didelok rada gerak-gerak gitu ya, pengambilannya rada gerak-gerak, tapi presentasinya panjenengan itu presisi, kontennya bagus, cara penyajiannya tenang, bagus, kalem. Oh, orang ini layak diperhitungkan jadi seorang trainer nanti di Jawa Timur. Oh, ini tak jogo, sapa to jenenge Bambang Kurniawan, SPD SMAN 1 Kabupaten SMA 1 Turen Kabupaten Malang. Oh ya wes tak tulis. Masuklah menjadi salah satu nominasi di 60 peserta yang ditetapkan. Wah, karek cepet-cepetan Pak Bambang. Transfernya cepet, surat tugasnya cepet, langsung daftar lewat Google Form yang disediakan. Terjawab Pak? Oh iya kan. Mikrofonnya dibuka. Yo, di mute. Jelas, masih mute itu. Ya. Ngomong apa sampean? Jelas, Pak. Oh, jelas. Tapi Alhamdulillah. cuman saya masih pesimis untuk bisa membuat itu. Mungkin saya karena dulu memang saya pernah punya keinginan untuk berbagi ilmu yang saya miliki. Cuman kalau videonya belum tahu dan sampai hari ini belum punya kesempatan itu. Oke, Nggak ada yang percaya sama saya, Pak. serahkan Oke. pihak lain untuk videonya. Yang penting presentasinya bagus. Lanjut Oke. Bu Li, pertanyaan dari Bu Nunu. Alright, pertanyaan dari Bu Nunu, Kabupaten Tuban. Bu Nunu ini rupane wakeh penggemarnya, murid-muridnya gitu loh Pak. Untuk minimal 5 audiens itu harus rekan sejawat atau boleh murid-murid yang jadi audiensnya? Oke, audiennya adalah rekan sejawat ya Bu Nunu. Nek murid-murid kayak nanti target sasarannya tidak terpenuhi, sehingga audiennya adalah rekan sejawat. Clear ya Bu ya? Oke, pertanyaan kedua dari Bu Nunu, boleh. Pertanyaan kedua adalah materi presentasinya itu nanti apa? Yang dipresentasikan apa? Bapak Ibu semuanya, bocor suara nih Pak Puspo ya. Bapak Ibu, materi yang disajikan itu opsional. Maksudnya opsional itu begini. Bapak Ibu, kami sediakan 4 e-book tentang instructional media. Itu ada buku kajian teori macam-macam lah, silakan. Kalau Bapak Ibu kesulitan mencari inspirasi tentang instructional media, boleh buku itu dirujuk. Panjenengan menyampaikan garis-garis besar tentang yang kita nilai itu bagaimana critical thinking panjenengan mengambil konten itu. Piye sih kontenmu itu? Terus piye sih cara penyajian? Itu yang pengen kita lihat. Studi kelayakan kami adalah memastikan bahwa jenengan that you are going to be deserved, that you deserve to be trainer gitu loh. Berdasarkan itu. Kalau kami lihat, oh presentasinya panjenengan oke, eye contact-nya oke, kemudian slide itu dibagi gitu ya, bahwa audien yang ada di pojok ya disapa, audien yang ada di pojok bawah ya disapa,
Pak Bambang ya tak celuk gitu kan, Bu Umi tadi ya tak celuk, Bu Vivit ya tak celuk, Pak Wahid tak celuk, Bu Reni ya tak celuk, Pak Ruslan tak celuk, dan seterusnya misalnya. Bagaimana kemampuan panjenengan semuanya mengolah ini? Masalah substansi konten tidak harus dari buku itu, tidak harus dari buku e-book. Panjenengan boleh create sendiri, atau boleh menyajikan ini panjenengan sudah punya tuh, namanya satu media pembelajaran, satu media pembelajaran bahasa Inggris menggunakan misalnya pakai kartu gitu ya. Yang panjenengan presentasinya tidak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Nyatakan aja Bapak Ibu semuanya, selaku peserta kegiatan ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu media pembelajaran bahasa Inggris menggunakan kartu. Nah, jenengan sampaikan terusnya itu macam-macam, terus sampai teknis, sampai pemakaian, sampai kemudian keunggulan salah satu media itu. Prinsipnya Bapak Ibu, jangan terbebani oleh apa ini yang harus disajikan. Apakah harus theoretical base ataukah practical basis? Everything will be given unto you gitu ya. Jadi silahkan memaknai ini sekritis mungkin. Piye ceritane panjenengan berpenampilan layaknya seorang trainer. Itu yang paling penting. Itu sih Bu Uli, barangkali kalau ada yang butuh dikonfirmasi, silahkan. Oke, begitu tanya jawab dari 3 penanya yang tadi. Masih ada yang mau diklarifikasi atau ada penanya lain? Dipersilahkan. Vivit lagi berikutnya. Sudah, Bu Vivit dulu. Oke, monggo. Oh, lah Pak Wahid. Iki apa takon niku? Ya wes, oke, Panitia Ya, monggo nggak Bu apa-apa. Vivit tak oleh dipersilakan. tamelu. Oleh. Iya, Monggo Bu Vivit. Vivit terima dulu. kasih. Itu kan mulai di sounding ke MGMP kota masing-masing tanggal 23 ya. Jadi tidak diperkenankan mulai start hari ini itu kan. Boleh aja, Apa? nggak Soalnya apa-apa. saya lihat timelinenya kok di soundingnya start mulai tanggal 23. Mana sih Bu ada? Coba ditampilkan Pak Puspo. Itu mana yang Iya, menulis kayaknya Godok? iya tadi. Mana sih? Mungkin Coba ada bentar. ditunjukkan yang mana sih? Saya sendiri kok nggak perhatikan. Di mau. Maaf, maksud saya registrasinya itu start tanggal 24. Berarti mulai hari ini juga bisa di sounding, maksud saya gitu, maaf. Oh iya benar. Kalau registrasinya tanggal 24 benar. Karena untuk registrasi, loh kok aku yang jawab? Tidak apa-apa, boleh lanjut. Lanjut. Oke, no problem. Saling melengkapi. Karena untuk registrasi itu kan butuh proses take video dan sebagainya itu ya. Makanya kami perkirakan kalau hari ini langsung yang hadir di sini ketua atau pengurus yang mewakili itu gercep langsung sosialisasi. Ayo teman-teman, malam ini Zoom, sosialisasi gitu. Terus besok juga ada yang langsung take action untuk take video gitu ya. Berarti tanggal 24 udah langsung siap boleh pendaftaran. Begitu. Iya. Jadi ya intinya kita untuk yang masing-masing kota mempersiapkan untuk kalau memang surat tugasnya dari MGMP formatnya kita persiapkan, begitu juga dengan daftar hadirnya gitu ya Bu Oli. Ya betul. Ya. Oh, berarti yang kemarin itu ya Bunda Oli ya, saya tambahkan itu tinggal nambahkan dengan tambahan ini ya Boli ya. Surat-suratnya tah? Ya, enggak, maksud saya yang itu apa informasi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman itu yang kita buat tadi kemarin itu. Oh ya. Ya. Begitu Bu Vivit, ada lagi yang ya, mau oke, berarti saya akan sampaikan ke Pak Theo nanti persiapan 2 surat itu supaya lebih cepat untuk ready-nya. Ya, Sebelum di insya Allah sounding. nanti akan segera saya share untuk informasi lebih lanjutnya. Mungkin karena contoh-contohnya di Google Form. Oh ya, terima kasih Pak Puspo. Yuk. Sudah cukup Bu Olive ya, terima kasih. Alright. See you in Surabaya. Bu Vivit, surat-surat itu sudah dibuatkan. Menurut tata letak ya wis rumah saku ya wis apik, di Sawang wis rada pantes gitu ya.
Terus formatnya juga sudah menggunakan format doc sehingga bisa diedit. Dan Oh, I nanti see. cukup hanya Oke. diganti nama kepala sekolahnya bila nanti yang tanda tangan kepala sekolah. Kalau Kop. nanti nama pesertanya tinggal diganti. Pokoknya ya Oh wis iya. cukup mendelete namanya Pak Gusen, delete nama kepala sekolahnya Pak Gusen. Kalau yang Kopnya dari juga ya? sekolah. Apa? Dan kopnya juga. Ya, otomatis skopnya diganti gitu. Terus makanya saya berikan contoh dengan format doc sehingga nanti langsung bisa diedit. Gitu. Berarti nanti kan ada 2 option ya Pak. Apa ini form pakai surat tugas yang dikeluarkan sekolah atau dari Iya, MGMP. Nanti betul. berarti Ya, kesepakatannya Betul. menunggu komandan saya aja dulu nanti apakah dari MGMP ataukah langsung dari Oke, sekolah. enggak apa-apa, Ya, tetap Terima kami monggo, kasih. akui silakan. semua. Tetap diakui semua. Mau nanti misalnya yang depan pakai MGMP, terus yang sudah terpilih itu nanti pakai sekolah ya boleh. Tapi kalau mau konsisten ya MGMP, nanti yang nugasi MGMP. Kalau nanti sekolah ya sekolah, kalau pengen konsisten. Tapi kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Pokok ada bukti itu, ada bukti kehadiran peserta yang ditandatangani oleh pejabat setempat. Maksudnya kepala sekolah atau ketua MGMP-nya gitu. Begitu Bu Pipit. Ya, Oke, oke, thank you terima Pak Jen. kasih. Ya, thank you Pak Jen. Berikutnya yang raise hand lagi adalah Mr. Wahid. Kenapa Pak Wahid? Monggo. Oke, thank you Ibu Oli. Dari tadi lo sebenarnya mau komen atau izin bersuara gitu ya. Sekedar informasi Bapak Ibu, FYI gitu ya, for your information, bahwasannya kami sudah apa ya istilahnya mensosialisasikan kegiatan program kerja MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ke GTK atau istilahnya lebih tepatnya yaitu ke Bu Esti, Ibu Oli. Sehingga apa? Program kegiatan yang kita akan laksanakan ke depan untuk 1 tahun ini, kita sudah sounding dan saya juga sudah menjelaskan seperti apa sih program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh MGMP kita ke Bu Esti, Bu Oli, gitu ya. Jadi jangan takut untuk ikut Bapak Ibu, gitu ya. Itu Bu Oli. Oke, thank you Pak Wahid motivasinya. Monggo teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Udah nggak ada yang raise hand lagi. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang raise hand lagi, question and answer session saya tutup. Mohon maaf apabila saya mendampingi Q&A session ini ada hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Surabaya semuanya, wajah-wajah yang tampil di sini. Kita berandom ria nanti cari Bu Pipin. Katanya Bu Pipin kangen kerandomannya Bu Oli. Wah, berarti harus ikut dan lolos. Wah, Insya Allah, amin, amin. Saya kan anteng Bu, saya supaya ketularan randomnya gitu loh. Oke, ngapunten semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan wabarakatuh. ke Bu Iva. Monggo. Iya, boleh, makasih. Tapi tadi kayaknya saya minta boleh sekaligus menyimpulkan ini ya. Oh, kesimpulan. Oke. Thank you. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah kurang lebih sesuai dengan yang nanti akan di-share slide-nya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusen, paparannya, itu nanti PowerPoint-nya akan kami share. Jadi kesimpulannya ya yang bisa dibaca pada PowerPoint tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tercetus pada Q&A, itu kesimpulan yang bisa diambil adalah nanti proses selection-nya ya sesuai dengan urutan yang ada pada presentasi tadi. Tidak harus guru penggerak, pembuatan video tidak harus di-take oleh dirinya sendiri, bisa oleh temannya dan tidak harus pakai editing yang complicated. Kemudian audiens harus rekan sejawat, sama-sama guru. Materi presentasi boleh yang teknis atau boleh yang theoretical, boleh dari 4 electronic book yang nanti akan kami share atau boleh dari resources yang lain juga. Jadi ini nantinya akan asik sekali karena
memaksa kita untuk mempertajam kemampuan literasi kita juga. Gitu. Yuk kita moco buku, baik yang elektronik maupun yang non elektronik. Begitu sekilas kesimpulan dari saya, Bu Diva. Monggo. Oke, terima kasih. Semua pertanyaan telah terjawab Bapak Ibu nggih. Cuma kalau misalnya masih ada yang ganjel-ganjel gitu ya, Duh, nanti bisa kok ditanyakan. ganjel? Iya, barangkali masih ada yang tadi takut untuk tanya atau gimana gitu Pak Puspo ya. Nanti bisa langsung ditanyakan ke PJ acara ini yaitu Pak Puspo sendiri ternyata ya. Dengan Pak Kusen. Sama Pak Puspo juga. Demikian acara kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Sampailah kita di penghujung acara, tapi izinkan saya berpantun dulu ya. Nah, biar iki. kayak acara-acara Cakep, yang durung. itu diantara paket yang bergerak itu. Cakep. Belum sih. Oke. Makan Siap-siap ote-ote buka harus sama cabe. Cakep. Beli kedondong diantar sama Jamal Mirdad. Waduh, Jamal Mirdad balang cakep. Sukses TOT, suksesnya MGMP. Cakep. Pasti dong kan semboyannya. Semboyan kita adalah Moving Moving forward. Terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. See you in Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto session. Ayo on cam yang mau on cam lah iku lho wong Sidoarjo iku lho aku pengin halo. Sehat Mas Bro? Karena ada Jamal Mirdad yang saya tergelitik. Oke, open kamera. Open kamera. Action 3, 2, 1. Iya, nah. Sebentar, tak kirim dulu nanti sekali lagi. Ya, sabar. Ayo sebarkan posenya. Yang kedua. Apa Mbak Nunu? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terus informasi, terima kasih yang belum presensi, segera presensi. Kemudian untuk informasi yang berikutnya, masalah nanti yang akan di-share ke masing-masing anggota di MGMP Provinsi. Insya Allah pada hari ini ya paling akhir jam 23.59 itu sudah terdistribusi di grup Capsensi. Begitu, terima kasih. Melekan berarti Pak Bos. Iya, karena saya masih Jadi anak buah Pak Chan ya kudu kerja 25 jam.